Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Gorat Siahaan Sarjana Teologi yang melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Cikampak Resort Cikampak Distrik 26 Labuhan Batu. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan isi firman Tuhan yang ditetapkan kepada kita sesuai dengan Almanak HKBP pada tanggal 15 Februari 2022. Terlebih dahulu, marilah kita satukan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada hari ini yang ditetapkan Almanak HKBP tertulis dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus mengupas dengan jelas mengenai tingkah laku yang harus dilakukan oleh orang Kristen jika waktu itu sudah dekat. Apa itu waktu itu? Waktu itu adalah berbicara mengenai hari Tuhan. Petrus mengingatkan kepada semua orang, kepada pembaca pada waktu itu, supaya mengingat waktu yang tersisa, agar jangan dilakukan dengan kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, melainkan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 3. Supaya engkau jangan melakukan keinginanmu sendiri, melainkan menurut kehendak Allah. Jangan kamu pakai waktu itu untuk melakukan yang namanya hawa nafsu. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, kemabukan. Yang keempat, pesta pora. Yang kelima, perjamuan minum. Dan yang terakhir, penyembahan berhala yang teralam. Jangan dilakukan jika waktumu masih ada. Tetapi jika engkau memiliki waktu yang masih ada, yang masih tersisa, maka lakukanlah seperti yang dilakukan di ayat 7 hingga ayat yang ke-11 ini. Ada 3 hal yang dibagikan oleh Rasul Petrus kepada kita. Jika waktu kita masih tersisa, jika waktu itu sudah dekat. Yang pertama, Rasul Petrus mengarahkan kepada kita yaitu melakukan kasih. Yang kedua adalah hidup ramah terhadap seorang dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah hidup saling melayani seorang dengan yang lainnya sesuai dengan kasih karunia anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan inilah adalah ayat renungan buat kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua dipanggil untuk menjadi pengurus yang baik, yaitu stewards. Di bahasa Yunaninya dikatakan oikonomos, oikos, rumah. Kita dipanggil untuk mengelola kehidupan kita supaya menjadi baik. Kita dipanggil untuk saling melayani sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah. Tugas kita di dunia ini adalah hidup saling melayani sesuai dengan pemberian karunia dari Allah. Kalau kita bertanya apa itu karunia? Karunia itu adalah talenta, kecakapan, keterampilan, kemampuan, segala sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan melalui Roh Kudus. Itulah yang kita pakai untuk hidup saling melayani, supaya tercipta yang namanya pengurus yang baik, stewards, good stewards, sebagai pelayan yang baik,
sebagai pemimpin yang baik di saat kita melayani seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu karuniamu, jemaat Tuhan? Ada yang bisa mampu menyanyi, ada yang bisa mampu untuk memasak, ada yang bisa mampu untuk berkhotbah, ada yang bisa mampu untuk mengajar. Mari baiklah kita menggunakan itu untuk hidup saling melayani seorang dengan yang lain, supaya tercipta yang namanya kehidupan yang baik, pengurus yang baik, supaya kasih karunia itu tetap tinggal di dalam diri kita dan juga di dalam orang banyak. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, marilah kita saling melayani seorang dengan yang lain di dalam Tuhan, sesuai dengan karuniamu, sesuai dengan talentamu, sesuai dengan kecakapanmu, sesuai dengan keterampilanmu. Layanilah seorang yang lainnya di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami semua ciptaan-Mu. Kami akan melakukan seluruh pekerjaan, aktivitas kami, dan juga pelayanan kami sebagai pelayan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melakukannya, kami mau duduk manis, berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami mampu Tuhan untuk melakukan seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami, dan pelayanan-Mu di hari baru ini. Kami meminta Tuhan hikmat-Mu yang menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, yang menuntun kami, mengarahkan kami, agar kami Tuhan boleh melakukan semuanya itu dengan baik dan benar. Kami berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan yang melakukan pekerjaannya pada hari ini, apapun itu profesinya Tuhan masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau ingatkan mereka, agar mereka memulainya dengan doa, memulainya dengan mengingat Engkau, sehingga semua pekerjaannya Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan akan membantu dan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan, menjamahnya dengan kuasa tangan-Mu Tuhan, agar mereka boleh mampu untuk melakukan aktivitasnya dengan baik lagi Tuhan, dan mereka dapat bersukacita untuk menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa dan permohonan kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, dan biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.